pernah dicap penipu sama customer saya. Tamat di Jogja, ujung-ujung tukang cuci gitu loh. Itu salah satu yang memang membuat kita down sebenarnya. Cuman ya mau tidak mau, entah itu orang tersayang, keluarga biasanya sih, saudara-saudara kita biasanya, oh jauh-jauh kuliah, ya udah tutup telinga aja. Kalian harus fokus, kalian harus konsisten, terus kita bayar menurut mereka semua. Asik, buktikan ya. Kalau Yuda sih dulu ya, saya sendiri punya mimpi tukang cuci beli Ferrari kan. Oh asik, amin. Kalau kita ngejar omset itu, kalau jadi pengusaha itu sejalan kok. Kamu capek nih 1 bulan, kamu kan lihat pembukaan, wah ini hasil capekku. Kalau kerja, kamu capek sebulan gajimu segitu-segitu aja. Asik. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Di sini sama Bella Octavia, dan sudah ada kakakku yang ganteng di sebelah. Halo. Halo. Hai Kak, apa kabar? Halo Bella, sehat dan selalu semangat. Tetap kreatif. Wah, tetap kreatif. Walaupun Kayak semangat banget ya hari ini. Walaupun ya. pandemi ya, tapi ya itu harus tetap mau tidak mau kita. Iya, kita harus tetap semangat nih. Kayak Bella nih semangat banget ngajakin kakak untuk buat konten. Iya. Dan betul. Topik kita hari ini tuh Kak, kita mau ngebahas entrepreneur muda. In banget sekarang topiknya. Lagi in banget. Apa entrepreneur, apa entrepreneur. Entrepreneur, pokoknya semua tuh kayak ngomongin entrepreneur tuh gampang kayaknya. Terus ikut webinar entrepreneur. Iya benar. Semua tentang entrepreneur. Iya, semuanya entrepreneur, tapi kayak ya udah, jalannya besok-besok. Tapi kayak gini Bel, yang berubah sekarang itu ternyata entrepreneur juga calon menantu idaman. Asik, iya dong. Siap nggak jadi entrepreneur kan gitu, kembali ke kita juga. Yes, nah hari ini topiknya adalah entrepreneur muda, dan di sini sudah ada Kak Yuda, seorang entrepreneur muda yang mungkin kalian sudah sering ketemu di mana-mana dan udah tahu dia tuh punya usaha apa. Tapi sebelum itu, boleh deh dari Kak Yuda sendiri memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Halo, langsung aja ya Bel. Boleh, silakan Kak. Terlalu formal juga nanti. Iya benar. 5 menit pertama udah di-close kan. Iya benar. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Selamat menyaksikan Bela-belain channel ya. Bela-belain Semuanya butuh pembelaan. Walaupun salah dibela juga. Oke, saya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yuda. Itu saya ini kebetulan bukan entrepreneur sih, belum layak lah dibilang entrepreneur, cuman masih belajar untuk menjadi seseorang yang istilahnya fokus sama konsisten sama yang namanya usaha. Oke. Sebenarnya itu sih, cuman entrepreneur itu kan kerennya doang nih, karena lagi zaman banget sekarang. Kalau beberapa tahun belakangan kalau entrepreneurship itu jadi salah satu pilihan ya. Jadi sambil bekerja sambil berusaha itu selalu menjadi keinginan setiap orang. Betul. Cuman memang pada prinsipnya entrepreneur tuh gampang-gampang susah sebenarnya gitu. Gampang kalau ada duit, susah kalau nggak ada duit gitu maksudnya. Ya kebetulan bidang yang saya geluti sekarang, yang saya sedang pelajari itu di bidang shoes care, laundry sepatu, dan helm yang namanya Health Shoes Bali. Bisa dilihat nanti. Iya, nanti akan aku masukin di sini Health Shoes Bali. Jadi itu sudah buka di tahun 2015. Awal saya tamat kuliah dari Jogja, terus jalan sampai sekarang. Oke, dari 2015 ya. Udah lama nih ya. Baru TK kalau anak-anak kan dari bayi 2015, berarti sekarang 2021 mungkin sudah menginjak ke usia apa ya? Batita atau balita mungkin. 6 tahunan ya. Ya, masih 6 tahun jalan menuju Oke, 6 tahun jalan biasanya kalau KPR tuh bisa hampir lunas kan. Kalau beli motor mungkin kalau beli rumah kayaknya enggak deh. Kan ngambil yang 7 tahun. Emang bayar ininya bulannya kuat ya mungkin, kalau biasanya 20 tahun sih. Aduh, jangan-jangan udah ngambil KPR kan? Belum punya rumah. Doain ya. Doain, amin astukara. Ya, begitu sih. Oke, jadi 5 tahun 5 tahun ke 6 tahun. 5 tahun menuju 6 tahun. Oke, Kak. Tapi Kak, kalau ngomongin usahanya kakak sendiri Kak, aku penasaran banget nih Kak, kenapa milihnya sepatu Kak? Karena kan maksudnya
kalau baju atau laundry baju itu banyak tuh ya. Benar. Tapi kalau misalnya dari kita pribadi nggak sebanyak itu kah orang yang menggunakan sepatu? Nah gimana sih Kak? Kenapa ngambilnya sepatu gitu loh? Iya, benar banget sih Bel. Jadi gini, kalau boleh cerita, saat kuliah dulu tuh memang yang menjadi primadona kan memang laundry baju. Karena itu kan sebuah kebutuhan ya. Yes. Apalagi dulu kalau saya boleh cerita sedikit, di Jogja itu kan anak kosan kan banyak. Bener. 1 tahun mahasiswa itu bisa ribuan. Nggak mungkin nyuci. Nah, ya kalau cewek mungkin, kalau cowok biasanya sih males. Tapi Jadi kayak juga lah Kak. mandiri sih masih mandiri, cuma setengah-setengah. Jadi urusan nyuci juga ke laundry kan gitu. Jadi, Yes. nah kebetulan waktu itu kenapa memilih sepatu ya? Memang awalnya dari hobi sih, Bel. Dalam artian saya itu bukan seorang maniak sneakers atau orang yang harus punya brand tertentu ya. Ini kan jadi selera juga anak-anak muda sekarang. Dia si Bella nih pakai merek A, dia terkenal banget, bahkan dia jadi brand ambassadornya gitu kan. Tapi waktu itu suka, cuman ya yang biasa-biasa lah, nabung sedikit, bisa nabung beli sepatu gitu zaman itu. Nah karena menurut saya sendiri sepatu itu ibarat tren atau fashion kita. Jadi kayak kalau boleh nyebut merek ya si C misalnya Converse itu jadi tergantung kita yang nyaman atau enggak. Nah setelah mengumpulkan sedikit, jadi waktu itu juga muncul komunitas motor, ada lagi booming lah waktu itu kalau nggak salah, Japstyle yang gitu-gitu masih di Bali itu lagi boom. Jadi anak-anak mahasiswa kuliah itu pada anak-anak muda untuk kuliahan tuh stylish ya. Jadi dia riding, ya sampai sekarang kan masih tren juga. Tapi kan banyak jenisnya, ada yang motor tua, ada yang Harley yang memang punya duit, dia beli Harley, ada yang Vespa. Cewek-cewek juga banyak kan sekarang. Benar. Ngegeng gitu, terus riding ke Kintamani gitu. Jadi itu menjadi salah satu tren yang saya lihat itu menjadi sebuah tantangan atau potensial untuk dijadikan bisnis saat itu. Nah, kemudian selesai menamatkan studi di Jogja. Tapi sempat waktu itu kayak, ini laundry di mana ya? Kan biasanya kita juga pengen biar bersih kan, biar kinclong. Nah, ini ada 2 tipe sih sebenarnya. Ada mahasiswa saat itu ya, yang suka sepatunya buluk, sampai dicoret-coret tip X, sampai isi gayaan, tanda tangan mantan lah segala macam. Nah, terus yang kedua yang memang bersih. Nah ini ada 2 tipe. Jadi saya kebetulan ngambil yang bersih biar gimana sih biar sepatu tuh kayak cinclong gitu, jadi kan lebih pede lah itu. Nah kayaknya asik nih buat laundry di Bali, cuman kita segmennya khusus untuk sepatu dan helm gitu awalnya. Terus balik ke Bali jadi deh buat ide plan akhirnya kita realisasikan. Nah, seru banget tuh di Different People. Jadi Different People ngomongin berarti tentang stylishnya anak muda di waktu awalnya. itu, tapi belum stylish sih. Mereka punya tapi belum tahu ngerawat di mana. Oh iya. Gitu jadinya. Waktu itu Bali juga belum terlalu banyak ada atau dikenalkan dengan yang namanya shoes and care ini. Ada sih beberapa, cuman dia mahal dan cenderung dia kayak nompleng sama laundry baju. Iya. Nggak khusus ya Kak ya. Jadi tidak mengkhusus. Kalau sekarang udah banyak. Khusus banyak banget kompetitor guys. Wah itu. Pokoknya kompetitor pasti akan selalu ada selama kita hidup di dunia. Benar banget. Nah aku tadi ada menarik nih Kak. Pertanyaan menarik adalah, jadi kan akhirnya Kakak memulai untuk usaha helm dan juga sepatu di Bali. Awal mulanya kan berarti karena orang-orang yang lain itu masih belum tahu. Nah Kakak untuk mempromosikan untuk orang, kadang kan orang hanya berpikir sepatu walaupun mahal tinggal dilap doang, nggak perlu datang ke laundry tuh Kak. Benar. Apa tuh yang gimana caranya untuk membuka pola pikir orang-orang untuk melakukan laundry di sepatu? Karena kan mungkin sepatunya mahal, cuman kayak lap aja dia lebih prefer buat lap jemur atau apalah gitu. Kenapa? Gimana caranya tuh Kak? Pasti kan susah ya. Bener Bel, ini bener banget nih. Jadi gini, awalnya memang kita, saya nggak bilang saya create something new ya. Jadi udah banyak kok di Jakarta, di Jogja. Cuman ya namanya juga anak muda kan. Pikirnya beda dong. Pasti kita ada satu sisi di mana ada values-nya, added values yang istilahnya apa sih bedanya cuci sepatu di Health Shoes atau yang lain, atau kenapa sih harus di sana gitu loh. Jadi gini, prinsipnya kita tidak mungkin menyelesaikan masalah dunia atau memulai yang baru sekali. We found something ya, you found something, istilahnya Bella ini yang paling bisa, yang pertama enggak. Kita kan bisa ngambil ilmu yang ATM kan dalam bisnis, ambil, tiru, modifikasi. Nah ini yang saya terapkan karena
sekiranya di Jogja kemarin itu masih gabung sama laundry baju. Jadi kita buat khusus deh. Kakak modifikasi lagi di Bali. Ternyata helm belum ada nih. Jadi orang sudah banyak nanyakin, istilahnya memang sih kadang-kadang dia cuci sendiri, tapi kan ribet juga. Kita kan tahu bahwasannya Bali berkembang sedemikian pesat, masyarakat urban ini berkembang, pasti malas kan? Bukan malas karena tidak mau, karena tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Nah, jadi itu juga yang mendasari selain ATM, terus kita aplikasikan, kita tambahkan. Jadi ya apa sih kelebihan di sana itu? Jadi mau bisnis apapun pasti harus ada added values-nya. Kayak sekarang misalnya teman-teman yang memulai dengan geprek, misalnya ayam dulu yang goreng doang, sekarang digeprek, ada levelnya. Jadi itu salah satu kreativitas anak muda yang dimodifikasi yang buat pertama orang tuh penasaran. Berbeda. Setelah itu edukasi. Orang yang awalnya sendiri di rumah atau bahkan tidak memperhatikan sama sekali cuci sepatu itu, kita buat dia biar sadar. Bahwasanya mencuci sepatu sangat penting dari teman-teman dan harus habit atau istilahnya menjadi sebuah kebiasaan. A few inches later. Seberapa menjanjikan sih Kak bisnis Kakak kemarin nih? Karena kan memang bisa dibilang Kakak ini bisa menjadi apa ya? Awal mulanya jadi pionir banyak, misalnya gitu. Bisa dibilang gitu kan ya. Seberapa menjanjikan kemarin-kemarin itu Kak? Menjanjikan sih, sangat menjanjikan. Kita kan harus pede ya. Apa sih yang kita lakukan hari ini? Apa yang kita akan perbuat nanti itu pasti kita harus berdasarkan yang sudah kita lakukan, dalam artian kayak Bella nih atau teman-teman sebelum membuka sesuatu atau melakukan sesuatu pasti memikirkan plus minusnya, risknya, risiko segala macamnya. Itu pada prinsipnya anak-anak muda sekarang itu harus pegang itu untuk menatap atau istilahnya melangkah lebih jauh ke depan. Untuk bisnis pun juga seperti itu. Tidak hanya bisnis ya, karir mungkin. Nah, kalau untuk saya sendiri sangat menjanjikan. Karena apa? Karena satu, nah mungkin orang nggak punya motor sekarang. Dalam urban life seperti sekarang, kita dituntut untuk terus bergerak. Uang juga harus diputar dengan bergerak walaupun pandemi ya sekarang. Karena setiap orang minimal sekarang tak hitung ya, dari riset sendiri mungkin satu orang sudah punya satu motor. Selain satu gadget, minimal dia udah harus punya, karena dia harus istilahnya bekerja gitu. Nah kemudian dari tren yang kita lihat sekarang juga di hampir setiap sendi pekerjaan atau di level pekerjaan pun sekalipun dia pasti harus standar dengan istilahnya punya baju identity, terus pakai sepatu itu tak lakukan. Nah jadi menjanjikan karena apa? Karena ini menjadi sebuah peradaban nantinya. Selama masih ada manusia pasti ada sepatu sama helm. Nice. Itu sih kesana. Karena kan mungkin nggak semua orang punya mobil, tapi hampir semua orang punya motor. Kita harus sasar, kita harus cocok logikan juga. Jadi memang prinsipnya berbisnis itu sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kamu harus pikir juga, ini long life nggak? Akan bertahan lama nggak sih? Ya kalau trennya cuma sekarang ya nggak masalah. Teman-teman yang di Boba pasti semangat banget kan. Walaupun mereka tahu mungkin akan menurun nanti. Tapi ya itulah, itu cara kita atau trik kita untuk bisa bertahan. Jadi bisa dibilang Kakak dari pertama di Jogja itu sudah melihat gimana sirkusnya di sana, terus udah gitu Kakak pikir lagi, Kakak kembangin ide Kakak sendiri. Benar, kembangin terus sampai akhirnya hari ini Helsus tidak hanya mencuci helm dan sepatu. Jadi banyak banget item-item. Jadi soon kalau memang memungkinkan ya urusan ujung rambut sampai ujung kakimu itu urusan saya, urusan Helsus. Jadi itu, cuman ya itu kan step by step. Karena anak muda tuh terlalu berpikir jauh banget. Idenya bagus, tapi dia tidak bisa merealisasikan itu. Karena apa? Dia takut. Kurang ini, kurang itu. Nah ini penyakit yang sering kita hadapi. Jadi pertama tuh awalnya cuman fokusnya sama helm. Buka dulu. Nanti setelah itu akan bertahap kurang. Karena setiap ini pasti akan kurang. Banyak kurangnya kayak. Orang sukses Jakarta ya sudah. Pasti akan. Dia harus ada lagi. Ada ini Kakak lagi kembangkan. Tahta. Wanita Renata. Klub bola, Ata. Itu sih. Jadi pada prinsipnya kita dihadapkan oleh sesuatu, menjanjikan atau tidak itu kita yang menentukan. Jadi harus diperhitungkan sedemikian rupa. Jalan aja dulu diperhitungkan. Tapi maksudnya juga jalan juga bukan berarti zong-zong gitu ya. Kayak udah ada idenya dan kamu sudah melihat seperti apa nih untuk bisa dikembangin. Lakukan riset kecil. Kita harus tahu juga misalnya
Ya simpelnya, teman-teman mau jual pulsa, sedangkan tetangga jual pulsa. Jadi nggak usah deh kita main di segmen itu. Kalaupun sama ya kita caranya berbeda. Cara marketingnya, strategi marketingnya berbeda. Sekarang sudah gampang banget, world in your hands. Jadi ayo wake up anak muda. Kalau kamu dibilang kalau hari ini kamu masih diam di rumah aja tanpa menghasilkan apa, itu udah parah sih. Parah, ya. Semua sudah ayo bergerak lah ya, bergerak aja dulu, coba dulu, tanya-tanya dulu, cari ide lah. Pokoknya setiap kamu usaha ada aja lah hasilnya. Benar, karena apa? Banyak sekali yang bisa kita online kan sekarang, dan istilahnya dengan sentuhan kreativitas kayak gini dia bisa menjadi luar biasa. Yes. Itu tugas anak muda. Betul. Dan usaha orang tua mungkin yang konvensional ambil alih dalam artian bantu dengan strategi pemasaran yang baru, pasti lebih yakin saya akan lebih bagus dan lebih banyak mendatangkan keuntungan gitu. Asal kamu percaya dan yakin dan kamu komit sama apa yang kamu buat. Sama kayak hubungan. Asik. Udah komit aja, pokoknya entah apapun yang terjadi jalan terus. Benar. Komit sama konsisten ya. Iya, konsisten. Nah, Kak, ini nih ada pertanyaan menarik, Kak. Tantangan nih, Kak, selama berproses hampir 6 tahun, tantangan terberat itu apa, Kak? Wah, gonjang-ganjing Kak. Kayak hubungan, nggak manis terus kan? Iya, pastilah. Yang di kamera cuma manis-manis doang, atau yang di IG cuma manis-manis doang, itu aja. Karena kita selalu berpikir bahwasanya kenapa kita harus men-share yang sedih kan? Iya, benar. Itu ada masanya. Atau saya adalah tipe orang yang memang tidak perlu nge-share yang kesedihan itu kembali ke karakter orang masing-masing. Nah, tantangan saya sendiri tuh banyak banget, Bel. Kalau dibilang capek-capek, tapi ini adalah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau orang Bali bilang kayak payojakan ya. Selain kamu jadikanlah entrepreneurship itu lifestyle, keseharian dari bangun tidur terus sampai tidur lagi. Kamu besok kira-kira besok toko harus gimana, usaha harus gimana, siapa yang harus kita pikirkan, siapa yang kita harus tawarin lagi produk atau jasa kita. Jadi seperti itu sih. Nah, tantangan yang paling terberat adalah bagaimana melawan diri sendiri pertama. Males seperti itu atau gimana, Kak? Lebih kepada di saat kita anak muda itu kan jiwanya ngegas terus nih. Banyak sekali ya. Inilah kalau boleh cerita step by step kita dari usaha yang idenya belum direalisasikan tuh sulit banget. Istilahnya melawan zona nyaman. Terus yang sudah jalan seperti setengah, dia baru melangkah satu langkah, ada lagi cabang yang begitu banyak. Jadi pertama diri sendiri, yang kedua orang yang kita sayang, lingkungan keluarga maupun pacar, terus yang ketiga ya lingkungan pergaulan kita sendiri. Itu sih tantangannya. Nah, kalau untuk usaha sendiri ya banyak juga sih, Bel, dalam artian ya usaha itu nggak semulus-mulus doang kayak jalan tol doang atau sirkuit Mandalika yang kemarin berjadian itu. Ya, saya pernah dicap penipu sama customer saya. Jadi gimana ya, dalam artian mungkin gini, Bel, dalam membuat bisnis itu kalau 10 orang datang ke tempatmu, gak mungkin semuanya puas. 7 aja atau 6 deh sudah senang lanjutkan. 6 sudah senang, 3 atau 4 banyak banget memberikan masukan, malah dia menjatuhkan atau bahkan istilahnya memberikan feedback yang gak bagus. Ya udah, itu kembali ke sana, karena itu kembali ke diri sendiri juga, karena kita juga tidak bisa membuat semua kepala orang senang puas. Jadi 7, 6 dari 10 gas. Ya udah, pertahanin gitu loh. Kalau misalnya buat nasi goreng, teman datang 10, 8 bilang enak, selera. 2 bilang apa nih? Gitu. Jadi ya udah 8 aja gitu. Jadi kita nggak usah mengikuti. Oke, bisa dimasukkan teman-teman customer. Tapi kita juga harus memilah ya, Kak, yang mana bikin growth say. Karena apa? Kita kan tahu sendiri ukuran, dalam artian ya this is your business ya, yang kamu tahu ya. Yang bawa ini ke arah mana atau yang drive ini kamu sendiri. Baru sekarang jalan sedikit aja, Bel, atau teman-teman, yuk buka cabang sekarang 15 cabang nih. Itu kayak, waduh, ini udah siapa belum ya? Ambisi sama kemampuan harus sejalan. Benar, ya saya anak muda, gas. Terus setelah buka 10 cabang, tiba-tiba collab. Tidak dipikirkan jaraknya, ternyata dari cabang itu dengan cabang yang lain cuma jaraknya 5 meter misalnya kan, atau 10 meter, ternyata kan itu tidak kompatibel banget. Jadi kadang-kadang kita harus melawan sama diri sendiri. Yang kedua, orang yang tersayang, kadang-kadang pacarmu atau PDKT-mu nggak setuju. Diledek lah, ngapain buat kayak gini, Bel? Cara apa nih itu misalnya? Atau udah tamat di Jogja, aduh tukang cuci gitu loh. Itu salah satu yang memang membuat kita down sebenarnya. Cuman ya mau tidak mau, entah itu orang tersayang, keluarga biasanya sih, saudara-saudara kita biasanya, jauh-jauh kuliah, ya udah tutup telinga aja.
kalian harus Maju ke depan. fokus, kalian harus konsisten, terus kita bayar menurut mereka semua. Asik. Dengan kesuksesan, benar. Ketika. Jadi terserah caranya seperti apa. Saya tidak akan bilang bahwa kita harus pamerin, enggak. Ya, buat orang-orang yang istilahnya meragukan kemampuan, Underestimate lah sama underestimate sama kita, itu bungkam. Atau di akhirnya, waduh, ternyata kamu hebat ya. Oh my god! Wow! Kan kompetitormu itu pil yang membuat kamu semakin terpacu. Bukan pil yang aneh-aneh ya, atau motivasi bahwasannya kamu harus terus beraktivitas, haus akan hal-hal yang baru. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Dalam artian pasti akan banyak ngikutin contoh kita. Percayalah, pertama, rezeki itu tidak tertukar. Betul, setuju. Jadi yang kedua ya, percayalah kamu harus terus meningkatkan kemampuan dirimu sendiri dan usahamu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Gali terus kira-kira apa sih konten yang ngetrend besok, apa sih kira-kira yang bisa kita kembangkan lagi. Nah, kalau sudah itu semua terakumulasi dari yang kita bahas tadi dari pertama, welcome to Real Entrepreneur Life. Asik. Gitu. Tapi memang ya Kak ya, secara nggak langsung nih kalau ngomongin tentang menjadi entrepreneur, entah kamu lagi usaha apapun nih, di forum people yang lagi nonton, yang lagi usaha ya, ketika kamu berpikir hari ini, besoknya kamu berpikir, cara kamu berpikir itu akan terasah secara sendirinya. Iya, itu insting sih. Iya kan, jadi kayak aku tahu nih aku akan kayak gini nih, besok aku mau coba yang ini nih. Ya harus gitu. Kalau entrepreneur ya belum real entrepreneur ya, dalam artian kalau kamu sudah sayang banget sama usahamu, kamu sudah menjiwai sekali sama apa yang kamu lakukan hari ini, besok kamu berpikir sampai susah tidur mungkin ya. Iya, apa ya besok ngapain ya? lagi ya? Kayaknya gabut itu udah nggak jadi sebuah pilihan, dalam artian sampai Bella atau teman-teman bikin gabut nih, waduh ini udah kurang kerjaan namanya. Ya kecuali emang kontennya emang gabut ya. boleh nanti dicoba ya Bella. Bikin konten gabut gitu terus yang nge-view banyak gitu kan bisa jadi. Bisa. Tapi itulah kita tuh punya kemampuan untuk itu, bertahan di saat apapun situasinya. Situasinya kita bisa. Menyerah bukan pilihan. Benar. Gitu sih. Yang penting kamu apapun itu bergeraklah, entah tanya-tanya. Tapi Kakak ya, ini ada satu nih yang pengen Bella bahas. Nah, tapi nggak semua juga bisa menjadi seorang pemimpin atau entrepreneur untuk memimpin menjadi leader di tempat usaha. Mungkin mereka adalah yang nonton nih mungkin berpikir, kan nggak semua orang bisa jadi entrepreneur atau pengusaha. Itu aku setuju ya. Jadi ada juga yang dimana mereka itu bisanya jadi pegawai. Emang mereka hanya bisa mengikuti dan yang lain-lain. You are gonna be a job seeker or a job maker. Yes. Benar kan gitu. Ya itu kembali ke potensi diri sih. Dalam artian kita cuap-cuap nih Bel. Iya. Ada juga pengusaha yang nggak mau. Benar. Yang agak tidak mau show off ya. Misalnya Yuda sekarang Bella undang ke channel Bella ini. Nah, itu kembali ke pilihan masing-masing. Jadi teman-teman berbanggalah kalian masuk ke era sekarang 5.0 menuju ke 4.0 menuju 5.0 ya, karena biasanya orang tua di rumah sudah mulai open minded. Betul. Bahwasanya kamu tidak harus jadi pegawai. Kamu bisa melakukan apapun yang positif ya, selama itu positif, terus kembangkan dirimu dan kemudian disupport sama mereka. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana kita harus bisa memilih dalam kehidupan. Bahwasanya tidak ada yang memaksakan diri untuk menjadi seorang entrepreneur, karena mungkin itu bukan garis tangan atau bukan ada yang udah coba kemampuannya juga udah usaha nih tapi ternyata bangkrut. Iya, garis tangan, campur tangan sama tengah tangan gitu. Jadi itu yang menjadi sebuah pilihan yang memang harus kalian pertanggungjawabkan. Kalau memang sudah berkarir ya tidak masalah kalau memang bisa istilahnya bagi waktu untuk sekedar bisnis online. Jadi ambillah bisnis yang memang santai. Nah, jadi tidak menguras banyak tenaga. Karena kamu sudah berkarir. Iya, fokus di pekerjaanmu dulu. Kemudian kalau sambil mengisi selingan untuk mencari tambahan, silakan. Yang saya tawarkan misalnya kayak reseller. Yes. Jadi kamu tidak terlalu sulit untuk membuat produk, menjaga kualitas. Jadi kamu bisa menjadi reseller. Jadi kepala atau otaknya itu susah. Membantu perusahaan A atau usaha A untuk bisa mengembangkan atau memasarkan produknya itu. Kalau yang kita yang memang sudah terjun langsung entrepreneur, mau tidak mau jiwakunya luar biasa. Iya. Selama itu kamu merasa lelah ya, pegawaimu nggak makan, pegawaimu nggak kamu punya tanggung jawab. Itu aja sih. Apa impactnya ya? Setidaknya kita bisa membantu negara untuk mengurangi pengangguran. Yes. Walaupun hanya satu orang pegawaimu, itu sudah berimpact kecil daripada kamu cuma mengeluh aja di rumah. Tapi satu orang itu dia punya keluarga, Kak. Iya, keluarga yang bisa dia hidupi itu dah. Makanya setidaknya
dari entrepreneurship ini, dari seorang yang kamu milih untuk jadi seorang pengusaha, kamu sudah bisa membantu orang satu aja. Yes. Sudah lumayan lah. Bermanfaat pastinya ya. Jadi bukan kita hebat sendiri ya Kak ya. Benar, begitu pun kalau udah bisa kerja di kantor ya nggak masalah juga sih. Kalau di kantor ya mungkin ya mengabdi sama negara, mengabdi sama perusahaan sama aja. Kembali ke selera masing-masing. Oke. Nah Kak, kan ngomongin sudah tantangan. Ada susah, ada senang. Pasti. Yuk kita ngomongin omset nih Kak. Omset nih. Nah, aku pengen tahu nih. Tapi kan sekarang masih pandemi juga ya Kak ya, masih pandemi. Kita tidak prediksi sebelumnya Bel. Iya, semua pun tidak ada prediksi pandemi kan ya. Untungnya semua merasakan. Kalau kita aja mungkin berpikir juga kan, aduh gak terima nih gitu. Tapi semuanya, semua terpukul. Nah, kita ngebahas dulu deh omset sebelum pandemi nih Kak. Pernah ngerasain seberapa sih? Wah. Seberapa bahagianya? Kalau Yuda sih dulu ya, saya sendiri punya mimpi tukang cuci beli Ferrari kan. Oh asik, amin. Tapi kayaknya menuju ke sana berat sekali. Nah, cuman awalnya memang kalau bicara masalah omset itu sempat nggak nyangka juga sih. Tapi ini adalah buah dari kerja keras kita juga. Kalau sebut angka nggak enak ya kayaknya. Ya berapa digit lah? Ya 2 digit lah. Sebulan, seminggu. Tapi memang itu istilahnya kita juga kan jualnya murah Bel. Bel harus tahu bahwasanya jasa itu nggak full profitnya, pasti hitungnya setengah. Kan ngejarnya quantity Kak, biar memang. Cuman kadang-kadang itu tantangan juga. Quantity banyak, quality-nya yang kurang. Iya, jadi pilihan. Itu benar-benar harus dijaga karena menuju ke yang ya ini yang gini Bel. Kalau kita ngejar omset itu kalau jadi pengusaha itu sejalan kok. Kamu capek nih 1 bulan, kamu akan lihat pembukaan, wah ini hasil capekku. Kalau kerja, kamu capek sebulan gajimu segitu-segitu aja. Asik. Kakak gaji aku ya? Enggak. Ini pengalaman sih. Ya itu sih. Aku ngerasa juga. Ada keunggulan dengan entrepreneurship itu atau seorang pengusaha muda atau bergerak di bidang usaha itu akan mendapatkan banyak keuntungan sesuai dengan tenaga yang dia kerahkan. Iya. Dia powerful itu yang berbeda dengan teman-teman yang berkarya. Oke, kalau udah jadi bos ya beda lagi memang. Iya. Cuman yang mulai merintis karir itu biasanya agak kaget dalam artian udah kerja keras, tipes. kerja tipes itu ternyata di sini di bidang usaha atau wirausaha ini kita bisa semakin kita mempush tenaga kita itu mungkin biasa. Kalau saya sendiri sih ya rata-rata sih gitu. Cuma kita mau bekerja, nawarin banyak orang, pasti hasilnya akan sejalan atau selaras. Kalau sudah lihat buku tabungan atau lihat report dari buku usaha tuh, wow, gitu. Nah ini hasil kerja keras atau kebayar ya Kak ya? Kerja banting tulang kita selama sebulan ini gitu. Kebayar semuanya. Yang penting kamu tetap usaha maju aja terus. Iya, kan work hard, pay hard. Asik, gitu. Itu usaha. Nah, aku mau nanya nih. Nah, ini adalah tadi kan ngebahas untuk yang sebelum pandemi. Nah, sekarang pandemi Kak. Wah. Jangan dijawab dulu kan Yuda. Ini pandemi karena semua ngerasain masih ada nggak orang laundry sepatu ya kan? Iya. Orang kan mikirnya beli beras gitu ya. Ada penasaran gimana Kak cara Kak Yuda untuk fighting untuk segala macam yang terjadi di usahanya tetap di Bela-Belain Talk Show. A few moments later. Oke, balik lagi sama kita berdua entrepreneur muda ya Kak ya. Iya. Kayak sesi terakhir ya. Iya, sesi kayak bosen dan lihat. Nggak bosen dong, pastinya seru banget sekarang ngomong sama Kak Yuda nih karena memberikan banyak tips dan juga motivasi buat kita yang pemula. Wah, lebay banget. Kan gitu sih, maksudnya gini, silahkan ikuti karena menurut Yuda sendiri tidak semua jalan orang itu sama. Yes. Tidak semua rezeki orang itu sama, cuman kalau sudah berusaha kayaknya pasti bakal sama kayak usaha aja dulu. Ya gitu, mulai aja dulu. Yes, benar. Nah tadi sebelumnya udah ngebahas tentang gimana sih Kak untuk sekarang pandemi usaha Kakak sendiri, karena kita tahu betul Kak banyak banget namanya yang dirumahkan, PHK dan lain-lain. Jadi kebutuhan utama kita kan adalah makanan nih Kak, ataupun kebutuhan kehidupan. Primer ya? Iya. Primer dulu. Sedangkan kalau untuk ngelaundry sepatu ngapain gitu, mau kemana gitu ya. Terus gimana nih Kakak caranya tetap bertahan? Wah itulah Bel, dalam artian kalau kita boleh flashback lagi, senangnya kan enak nih, wah kita berpikir bahwasannya ini tidak akan terjadi. Yang tidak pernah kita harapkan atau
istilahnya kita nggak kepikiran sebelumnya bakal seperti ini dan hebat, malah tidak tentu kan, tidak ada kepastian sampai kapan. Udah jalan 2 tahun nih, udah ulang tahun. Pilihannya 2, hidup atau mati kan gitu. Nah sekarang dalam kondisi seperti ini pun ya Yuda juga nggak bilang Yuda paling bisa bertahan ya Bel. Teman-teman juga mungkin yang di Purwakarta udah benar-benar buntu banget kan. Tapi percaya pasti mereka ada kegiatan lain. Kalau orang di Bali nggak mungkin nggak bisa beli nasi Bel. Pasti orang belinya banyak, beli sepeda Brompton, orang banyak setelah naik Harley gitu. Jadi itu yang membuat kita tuh berpikir memang Bali terpukul, tapi masih banyak orang. Daya beli dulu awal-awal masih banyak ya, masih tinggi. Nah untuk Yuda sendiri, strategi yang Yuda lakukan itu selama pandemi itu yang pertama banyak berdoa dulu. Selesaikan diri sendiri dulu. Iya, benar. Poin pertama tadi bahwasannya ini benar-benar di mana di luar dugaan kita, tapi minimal kita minta sama Tuhan itu biar kita masih bisa bertahan, itu pertama. Nah, kemudian sifat dasar manusia itu pasti semakin tidak kepastian, semakin ditekan dia kepastian ada muncul kreativitas. Banyak teman-teman yang istilahnya kalau Bella punya teman-teman di rumah punya teman yang dari jual baju karena nggak boleh sekarang banyak kerumunan segala macam, pasti dia beralih ke masker atau yang lain lah, banyak banget ya. Nah itu memang pada prinsipnya sifat dasar manusia itu kan kreatif kan gitu. Nah kalau Yuda sendiri menjalaninya dengan pertama bagaimana merubah pangsa atau pola marketing, strategi marketing yang memang dulu awalnya kita tetap menjaga kebersihan, sekarang mau tidak mau harus compatible atau adaptif dengan COVID-19 sekarang zaman pandemi seperti ini. Jadi kayak semacam mengingatkan trust ke customer, gimana intimisasi kita sama customer, misalnya kayak buat teman-teman yang masih bekerja jangan lupa jaga kebersihan helm dan sepatumu agar terhindar dari COVID-19 bla 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 gitu loh. Jadi kita lebih wise bahwasanya ini kita akan hadapi bersama, kemudian kita harus saling menjaga sesama, itu ya. Istilahnya lebih banyak konten yang lebih menyentuh dalam artian ke keadaan saat ini, mau tidak mau ya, karena itu juga percaya deh kalau sudah baik, kalau sudah awalnya diniati dengan baik, pasti datangnya juga akan baik. Nah, mungkin ditambah dengan promo-promo ya Kak ya. Kalau dari strategi promo, selain strategi edukasi tadi, jelas itu saya tarik juga dalam artian menjadi sebuah tagline, misalnya kayak giveaway, itu mensupport teman-teman mahasiswa yang lagi KKN, lagi buat event-event online. Kemarin terakhir sama Beli Dek Soto, itu dia adalah maestro layang-layang, itu saya bikin layangan dari rumah aja, lomba layangan dari rumah aja. Terus ada beberapa teman-teman yang buat lukisan. Makanya selama pandemi itu kreativitas tidak boleh mati. Ya tergantung kita juga sih. Memang sulit memang karena sulit. Dari Bella sendiri tahu teman-teman event pasti teriak kan, mau bikin konser online atau seniman pasti buru-buru mau untung. Kalau buat offline yang mati-matian kita nyari penyeimbangnya, penyapihnya orang Bali bilang. Nah ini kembali ke kita, niat kita bahwasanya mungkin restart, tapi kita harus berpikir bahwasanya ini kita optimis juga pasti akan kita lewati sama-sama. Gitu, dan Bali pasti akan kembali. Amin Asungkara ya. Itu sih strategi yang saya lakukan. Dari edukasi, promosi ya Kak ya, giveaway dan lain-lain. Mau tidak mau, karena dari giveaway sendiri kan kalau boleh bongkar sedikit strategi bisnis saya, yang minimal kasih 1 nanti bisa bawa 5. Jadi ibarat kalau kita di lautan nih, kita mancing itu banyakin aja kailnya, nanti kail yang mana dapat ikan kecil kita tarik, terus kail mana yang ikan kecilnya bawa ikan paus kita tarik juga. Jadi kan itu semacam bonus. Percayalah bahwasannya selama kita berusaha rezeki itu pasti akan ada. Itu sih. Tapi penurunan tuh ada juga. Jelas. Saya kehilangan customer. Dari berapa persen sih Kak kalau penurunan itu sendiri Kak? Bisa dibilang gini ya, kalau omong persentase kayaknya Bella bisa ngitung deh. Pertama, anak-anak udah nggak sekolah. Terus yang gedean lagi dikit, mahasiswa juga udah kuliah online. Buat orang kadang-kadang yang pakai sepatu. Kuliah online juga celananya pendek. Wisuda juga online semua kan. Jadi kalau dibilang dari angka penurunannya sebenarnya luar biasa. Cuman istilahnya masih bisa lah untuk menggaji pegawai sekarang. Fokus Yuda di pandemi ini adalah bagaimana memastikan pegawai saya bisa makan dulu dan bertahan dulu. Profit it's not tidak important than humanity. Sekarang harus saling merangkul. Kalau bisa pasti udah support, terus kolaborasi sama influencer, sama teman-teman yang memang masih berpikir bahwasanya ayo dong, aku punya konten kayak Bella sekarang, atau teman-teman di rumah juga
punya follower sedikit pun ya itu sangat membantu. Iya. Nah, karena itu aksinya itu tuh sangat penting sekali. Iya, Jadi kayak saling udah tolong menolong. beli teman, besok review lagi ya. Jangan juga dimatiin kan gitu, baru di review minta gratisan itu ya oke lah, semua perlu cash flow tapi lebih bijak lah kita untuk memberikan harga biar sama-sama bisa saling menguntungkan seperti Biar itu. sama-sama jalan. Kalau kalian sekarang collabs ya, Collabs. ya collabs yuk. Gitu. Collabs Jadi yuk. saya sendiri sangat membuka seluas-luasnya kolaborasi itu karena saya berpikir bahwasanya kita nggak bisa menghadapi ini sendiri. Iya, bersama-sama Bersama-sama. kita pasti bisa. Nah, lanjut Gitu. lagi Kak. Ini mungkin bisa dikasih yang terakhir tips nih Kak, mungkin Oke. buat yang nonton untuk orang yang ataupun different people yang mau memulai menjadi seorang entrepreneur nih. Apa nih tips ataupun kiat-kiatnya Kak? Ya, gitu sih apa Bel. Kalau tak bilang kalau ngikutin Yuda kayaknya mungkin semua bisa iya bisa enggak ya. Tapi setidaknya awal kita memulai itu berani dulu dengan perhitungan yang matang. Dalam artian ada yang bilang perhitungan juga nanti takut ya, memang ada prinsipnya mau tidak mau ya mulai dulu. Mulai dulu dan berani ya Kak? Ya dari kecil lah. Oke, kalau Yuda bilang bukan modal uang yang pertama, tapi modal sosial, capital sosial kayak teman, Link, telepon semua teman TK, relasi. SD, SMA, kuliah, S2 segala macam itu adalah modal terbesarmu nanti dari mulut ke mulut, dari testimoni dari mereka itu akan membuat usahamu cepat atau apa yang kamu lakukan sekarang kan dikenal oleh masyarakat gitu. Jadi nggak usah takut untuk memulai, karena dalam kondisi seperti ini pun pasti ya di setiap ketidakmungkinan pasti selalu ada kepastian gitu aja sih. di setiap tidak kemungkinan ada kepastian. Pasti, Pasti. selama kita berusaha itu sih biar ke depan itu saling support, itu kita benar-benar realisasikan. Iya. Sedikit pun itu berarti untuk mereka. Iya. Untuk kita UMKM atau pengusaha muda atau teman-teman yang sedang berusaha Kolaborasi, terus teman-teman relasinya kakak Iya, bareng-bareng, dari teman-teman juga di mengembangkan. rumah ada mantan mungkin dulu. Selebgram sekarang mantannya gitu loh. Oh, iya kan. Walaupun baru di WA enggak. Kan Bukan bagus. yang siapa ya. Tapi setidaknya kita bisa memulai itu dengan sesuatu yang istilahnya kita percaya dulu kalau ini pasti bisa. Itu kita yakinin dulu deh dirimu. Masalah nanti omsetnya gimana Kak, terus nanti gimana teman ya, itu nanti kita jalan dulu deh. Karena memang yang paling susah tuh memulai ya Kak. Benar, melangkahkan kaki pertama itu ibarat kita kayak dalam suatu kehidupan ya, memulai berlayar nih harus memulai, takutnya nanti ada hiu ada wahid itu Terlalu banyak yang dipikirin. itu udah deh, jalan aja dulu. Kalau masalah nanti kita ya pasti ada cara lain untuk mengatasinya. Nah, keren banget Kak. Nah, pastinya different people, semoga tadi obrolan kita yang baik-baik ataupun bagus-bagus diambil. Mungkin ada kurangnya ya jangan dipikirin atau dimasukin hati ya kan ya. Pokoknya difilter lah obrolan kita ya Kak ya. Semua punya jalannya masing-masing. Semua punya jalannya masing-masing dan waktunya masing-masing. Mungkin belum sekarang kamu benar. sukses ataupun berkilau, tapi kalau kamu percaya dengan usaha kamu dan kamu yakin akan ada kok, akan indah pada waktunya. Akan indah. Benar sekali. Closing statement ya. Iya benar banget, intinya different people tetap aja usaha yang terbaik buat kamu dan orang sekeliling kamu. Buat Kak Yuda, thank you banget Sip. udah hadir di sini di Bela-Belain Talk Show. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Itu sih pacarmu kalau dia nggak dukung usahamu.